Dan non medis mengatakan aneh-aneh, kamu dibikin orang, kamu disantet orang, kamu jadi pikiranmu kemana-mana, siapa yang menyantet diriku, siapa yang menyalahi diriku. Itu kamu sudah mulai nggak beriman. Istilahnya ikhtiar. Tetapi apa yang terjadi? Penipisan iman dirimu. Kamu nggak percaya lagi pada yang maha kuasa. Jadi kamu mikir dibikin orang. Emang semudah itu saja dibikin orang? Ya udahlah, kamu tuh sudah. Kamu stop mencari penyakitnya, stop balik arah. Mencari bahagia, tenang dan damai hidup ini. Hidup ini nggak panjang, hidup ini pendek. Jadi kamu harus mencari kebahagiaan, ketenangan dan kedamaian. Jangan mencari penyakit, jangan mencari hal-hal yang menakutkan. Jangan menyakiti dirimu dengan pikiran-pikiran negatif. Halo, Sobat Surapentol. Selamat datang kembali di Hanel Surapentol, tempat kita membahas dan mereaksi berbagai berita artis, viral, hingga reaksi para kreator dengan sudut pandang yang kritis dan menghibur. Di video kali ini kita akan membahas sosok Fitri yang kembali menjadi sorotan setelah muncul berbagai pernyataan dari seorang dokter mengenai kondisi kesehatannya. Di sisi lain, nama Sarwenda, Ruben Onsu, hingga Soimah juga ikut terseret dalam berbagai perbincangan yang ramai di media sosial. Benarkah semua cerita yang beredar itu? Atau justru ada banyak hal yang perlu dilihat secara lebih kritis? Yang menarik, perkembangan terbaru justru membuat polemik ini semakin panjang. Ada tanggapan dari berbagai pihak, muncul potongan video yang kembali viral, hingga berbagai opini yang saling bertentangan dan memancing perdebatan netizen. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. Dengan pikiran-pikiran horor, pikiran-pikiran yang fatal, yang nanti kalau aku kena penyakit berat ini gimana nasib anak-anakku, nanti aku mati cepat gimana, itu kamu menyakiti dirimu sendiri. Sekarang tuh udah, kamu sudah sampai tuh kurus, kering, turun berat badan, nyari penyakit dan gak ketemu penyakitnya. Berarti gak usah dicari lagi, lepaskan. Kamu itu yang sakit pikiranmu. Berarti aku harus memperbaiki cara berpikirku. Bahwa aku udah dicek lab sana sini, udah di USG, ronsen, hasilnya semuanya baik-baik saja. Berarti aku harus belajar mempercayai sesuatu. Mempercayai dokter, mempercayai pada yang maha kuasa lagi. Aku pasrahkan, aku ikhlaskan. Nanti semuanya akan membaik sendiri. Dan kamu sibukkan diri dengan keseharian, tugasmu sebagai ibu rumah tangga, ibunya anak-anak, istrinya suamimu. Sibuk masak yang enak, sibuk mendampingi anak-anakmu belajar. Jangan megangin perutmu aja. Ini perilakumu yang buruk. Ini apa ya? Ini kanker lambung yang nggak ada. Nggak, kalau berhasil minum obat, beres. Nggak usah dibikin ribet, nggak usah dibikin rumit. Kerumitan itu yang menjadi sumber penderitaanmu. Jangan sibuk mencari, memikirkan yang nggak kelihatan di dalam dirimu. Ini apa? Kamu nggak akan hidupmu tentram kalau kamu mikirin yang nggak kelihatan. Sedangkan yang nggak kelihatan itu sudah berusaha diperiksa oleh dokter, udah diperiksa lab, udah di ronsen, udah dicek tiroid. Stop mencari penyakit. Malam itu kan dibawa kan sama tim JB, terima kasih. Cuman yang saya bilang, dok saya tuh muntah darah, dokternya juga bingung. Bu, kalau orang sakit lambung itu nggak sampai muntah darah katanya. Muntah darahnya tuh nggak sedikit. Kayak kena kasur di rumah sampai spraynya dibuang, nggak. Kan balik lagi kalau medis itu kan dia lebih mengutamakan yang mereka tahu gitu. Akhirnya coba di ronsen ya katanya. Ini takutnya ada masalah karena ada muntah darah. Tapi hasil ronsen itu nggak menunjukkan apapun. Sampai saat ini dokternya pun bingung kenapa saya sakit lambung bisa sampai muntah darah gitu. Dokter pun bingung, katanya baru menemukan kasus ada gumpalan darah di dalam usus. Tapi disclaimer nih, ada saya masih percaya nggak percaya ya. Waktu di rumah sakit itu setelah operasi, saya kan ganti perban. Ganti perban, susternya kan perempuan kan, otomatis yang ganti perban saya kan karena di perut posisinya. Susternya ngomong gini, Mbak,
Saya nggak tahu tuh suster itu notice saya Fitri atau bukan ya. Mbak, katanya, kamu itu sakit bukan sakit sewajarnya, katanya. Maksudnya gimana sus? Aku bilang, kamu tuh ada indikasi lain ini, kamu bukan sakit sewajarnya yang kamu sakit gitu. Tapi dia nggak bisa ngejelasin detail kenapa gitu. Dia bilang, kamu itu terlalu apa ya? Kamu tuh terlalu dalam masuk ke masalah orang. Jadi dia itu menghajar sesuatu yang di titik lemah kamu apa? Bilangnya gitu. Setelah susternya ganti perban, saya nggak terlalu mikirin karena kan masih perih banget itu bekas jahitan kan. Tidur antara mimpi atau sadar. Saya juga masih sampai saat ini saya juga nggak tahu ya itu saya mimpi atau enggak gitu. Saya tidur di ranjang rumah sakit, tapi saya berdiri di tiang infus sebelah badan saya sendiri. Bahwa itu setiap malam suro itu banyak yang pasang. Pasang apa? Banyak yang pasang macam-macam. Ada yang nyari pesugihan. Dia ada sesajen lah. Oh, oke. Entah itu berupa kembang apa, 7 rupa apa itu, ada duitnya apa segala macam. Nah, dipasang di beberapa tempat. Oke. Itu kayaknya sampai sekarang tuh kayaknya masih dilakukan ada, ya? masih ada gitu. Terus hubungannya sama Mai? Nah, hubungannya adalah di malam suro itu kan banyak sekali hal-hal yang buruk datang. Makanya kita kalau malam suro itu biasanya kalau orang Jawa mengadakan tirakatan. Jadi membuang hal-hal yang buruk gitu. Setiap malam suro tuh saya selalu didatangi. Misalnya yang terakhir aku ingat dan akhirnya dari tahun kemarin malam suro akhirnya sudah ditutup. Saya dikasih apalah ya, doalah dari kakak saya supaya setiap malam suronya nggak bisa melihat aman. Nah, terakhir saya bisa mengatakan bahwa itu mau ikut gitu. Jadi pas aku rekaman di tempatnya produser saya di daerah Sentul, kebetulan Dapi syuting, saya rekaman, selesai rekaman itu kebetulan pas tank jam 12 malam. Dan saya waktu itu benar-benar nggak ingat bahwa itu malam suro. Karena janjiannya udah lama, tanggal berapa, belum nggak bisa, tanggal berapa nggak bisa. Akhirnya ketemu misalnya tanggal 25, ya oke, ini kosong nih. Ternyata kosong karena memang malam suro, tapi aku nggak ingat kalau itu malam suro. Makanya kan ini jadwal yang kosong yang mana? Jadi tanggal 25 nih kosong, padahal ternyata suro itu memang nggak ada syuting kan. Tapi aku nggak ingat itu suro. Terus rekaman, kebetulan selesai rekaman tank jam 12 persis selesai. Udah akhirnya pulang pamitan. Ketika itu yang punya rumah tutup gerbang, itu perasaan udah nggak enak. Apa ya kok perasaan nggak enak ya? Saya gelisah aja. Apa ya kok aku berasa ada yang ngikutin ya. Ini apa nggak enak? Karena rumahnya kan gede banget ya itu produsernya. Jadi mau ke security aja udah berapa kilo tuh. Nyampe security, dah. Oh jelas ada yang ngikutin. Akhirnya nggak tahu. Kadang-kadang saya suka spontan aja ngambil langkah sesuatu yang saya kadang-kadang nggak sadar. Akhirnya saya ambil koin. Saya minta koin sama waktu itu kakak saya yang di sebelah saya. Sini minta uang receh. Kakak saya kaget dong. Buat apa? Nggak tahu, ini buat ninggal dikasih itu yang di belakang. Saya takut kaget. Nah nggak ada uang receh. Apa nih? Ya pokoknya uang aja. Yang di belakang aku itu ngikutin di belakang mobil itu modelnya kayak kera tapi kayak manusia. Aduh, serem banget. Jadi tinggi banget, tingginya bisa 3 meter lebih kayaknya. Tangannya panjang sebawah lutut. Terus dia mengikuti mobilku dengan gayanya yang begini larinya. Itu jadi dia larinya lebih kenceng dari mobil dong. Maksudnya sama kencengnya lah pasti karena dia ngikutin di belakang. Iya, tapi aku kan habis itu kan kakakku tahu, terus kebetulan yang bawa mobil kan suamiku. Jadi agak kenceng. Jadi pas dia mau mendekat, suamiku kenceng. Akhirnya dia, karena udah aku tinggalin ini, jadi aku sambil ngomong gini, dah kamu nggak usah ikut, nyari duit sendiri. Aku bisa nyari duit sendiri, nggak usah ikut. Karena dalam hatiku berkata ini adalah hal yang nggak bener.
mau ikut tapi yang nggak bener gitu. Jadi kayak aku anggap karena ini mungkin malam surah, anggap itu pesugihan yang mau ikut. Oke, jadi ini ada orang ngelakuin pesugihan terus tidak sengaja nempel mau ikut ke Mae karena Mae punya energi itu kali ya, maksudnya Mungkin, gitu ya? karena itu sih kesimpulanku sendiri, tapi benarnya apa aku nggak tahu. Tapi aku ngerasanya sih itu. Makanya dengan spontan yang kadang aku secara nggak sadar aku justru aku kasih duit ke dia. Ada satu orang itu ngomong, pokoknya 40 hari dari kedatangan saya paling lama, Mas Ruben akan tahu and bla 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 bla. Sampai ke hari 40 yang saya sudah kasih alarm di hari 40 itu. Kan kita bisa, ya di handphone saya bisa, kayaknya bisa set gitu kan. Dan bener. Tapi saya dari situ langsung takut. Makanya saya selalu ngomong sama siapapun, saya selalu bilang berprasangka baik sama setiap orang. Karena semua orang nih yang pada ngomong nih, semua pada ngomongnya dia cuman mau nyawa lo ikut dia. Pesugihan Gunung Kawi, banyak artis besar dan pejabat besar yang ikut pesugihan di Gunung Kawi. Tahu sama APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Istrinya Robert Unsu apa gitu, Sarwenda apa gitu. Bapak maaf banget, tapi Bapak terlalu oversharing, Pak. Bapak mirip-mirip saya ya, Pak. Kayaknya kita berteman bagus nih, Pak. Kayaknya pertemanan kita akan baik, Pak. Tapi Pak, hati-hati, Pak ya. Bapak tuh oversharing sekali, Pak. Disebut loh namanya, Pak. Nggak inisial, langsung disebut loh. Dia istrinya Ruben Onsu, Sarwenda. Disebut. Bapak... Yang gue bingung ya, kok bisa ya pesugihan Gunung Kawi ini data identitasnya tuh tersebar gitu loh. Bahkan gue ngeliat di FYP itu ada buku-buku tamu yang udah berkunjung ke Gunung Kawi ini gitu. Tuh buku-buku tamunya tuh nama-nama tamunya tuh tersebar gitu loh. Maksud gue, dan identitas itu tidak dirahasiakan. Boleh direkam, contohnya kayak vlog yang tadi cuplikan video itu. Boleh loh ngerekam, boleh loh direkam gitu. Buku tamu boleh loh diperlihatkan. Terus dikasih tahu lagi siapa yang udah kesana, pejabat besar, artis besar, segala macam. Kok bisa gitu maksud gue? Kok bisa? Dan permasalahannya ini sampai price list pesugihan di Gunung Kawi itu price listnya kebongkar. Modal 200.000 dapat 350 juta. Modal paling gede paket lengkap 2 juta dapat 10 miliar. Kata gue ini beneran nih pesugihan. Gue minta testimoninya dong. Ada nggak sih yang punya testimoninya? Maksud gue kalau modalnya paling kecil 200.000 ya, tuh 200.000 juga orang-orang kismin, orang kere nggak punya 200.000 bisa tuh minjem duit, minjem modal gitu ke orang, ke teman, tetangga, siapa kayak lu pinjemin gitu kan. Gue pinjem dong 200.000, ntar duit lo gue balikin 2 juta gue deh kan. Ya gimana nih 200.000 dapat 350 juta, 2 juta dapat 10 miliar. Ini yang udah pada kesana nih, yang udah pada kesana. Gue mau tanya, kalau kita udah ikutan tuh pesugihan, bisa balik ke jalan yang bener nggak? Bisa tobat apa kagak? Terus yang gue baca-baca nih katanya ilmu putih, nih kan? Ilmu putih tanpa tumbal halal. Syaratnya itu cuma menjauhi maksiat, miras, judi gitu-gitu ya kan? Terus maksud gue emang pesugihan tuh halal? Gue serius nanya nih, pesugihan halal gitu. Terus jauhi maksiat gitu kan? Dilarang maksiat. Ini pesugihan sama begini-beginian nih nggak maksiat gitu maksudnya, mentang-mentang ilmu putih gitu. Tapi kalian jangan kelewat baca, itu ada tulisan itu dana goib. Baik-baik namanya goib tuh kagak kelihatan, nggak ada tuh bentukan perawakannya, fisiknya kayak gimana, namanya goib. Gue kagak ngerti nih maksudnya. Cuman bapak kuncen, 2 jempol, 4 jempol kaki, nggak sopan pak. Maksud saya bapak berani banget pak oversharing. Udah selain oversharing disebut namanya, nggak pakai inisial pak. Ya kata saya mah bahaya banget ini. Cuman nggak tahu deh gue ngejelasinnya gimana lagi. Aduh. Permasalahan yang terakhir adalah ini Gunung Kawi pesugihan nongol mulu di FYP gue. Kan biasanya kalau nongol FYP tidak mungkin tanpa maksud dong. Terus ini maksudnya gimana? Maksudnya gue disuruh ikut pesugihan? Ada sih gue 2 juta. Ada barengannya nggak? Lu pada kagak capek apa ya? Gunung Kawi udah, 200 juta udah, apalagi anak udah dibahas, numpang hidup udah dibahas, terus sekarang apa namanya, ini yang lagi di framing bunting duluan gitu. Kata gue mah udah stop ya, stop sebelum nyawa lu dicabut sama Tuhan, stop anjing. Kerja nyari duit ya, kata gue kerja lu nyari duit dongong. Capek apa? Harusnya mah capek ngumpulin dosa. Orang mah ngumpulin duit, ini ngumpulin dosa. Makanya keblinger sendiri kan lu, pelenger sendiri kan lu. Makin kesini makin gue lihat ya elah, bukan yang gedek gue ya, lucu ngeliatnya. Orang dongo bersatu padu, iya kan, menumpas apa namanya, bukan menumpas kejahatan ini, tapi membela penyimpangan, ya.
Kagak ada bahan lain yang dibahas itu aja ini. Orang mah kreatif kenapa kata gua? Ya berguru sama siapa? Sama Sun Gokong kata gua, berguru sama Nyemot. Ya Nyemotnya lebih pinter nyari kutu. Lucu lu pada ya, udah pada gila semua, pada kegilaan gitu nyari-nyari bahan ya kan. Udah sayang, sekarang kita santai aja ya semuanya ya sayang. Biarlah yang dongo tetep aja dongo. Emang begitu isinya kopong kayak tahu ya. Kita maklumin aja ya. Mereka itu tidak terpelajar. Ya, gobloknya udah kebina-bina. Ya jadi mah kita chill aja, santai ya, santai. Kita yang menumpas kejahatan ya. Mereka capek ngumpulin dosa ya. Kita sibuk ngumpulin duit. Itu beda kelas sama kita ya sayangnya. Oke, selamat hari Senin semuanya. Sarwenda tidak mau berdamai dan sekarang lagi perebutan hak asuh anak. Langkain aku, Ruben. Langkain aku, Sarwenda. Langkain aku kalau Sarwenda dan Ruben tidak mau berdamai. Please. Langkain mayatku kalau Sarwenda dan Ruben tidak mau. Please, kalian berdamai. Please. Berdamai kalian. Ruben, Sarwenda damai kalian. Please. Sarwenda mengaku siap membongkar berbagai kejadian selama pernikahannya dengan Ruben Onsu. Namun kubu Ruben menegaskan tak gentar menghadapi ancaman tersebut dan menilai hal itu seharusnya disampaikan saat proses perceraian berlangsung. Tak hanya itu, kuasa hukum Ruben mengungkap kliennya juga memiliki sejumlah bukti yang selama ini belum pernah dipublikasikan. Bukti-bukti tersebut disebut siap dibuka jika memang diperlukan dalam proses hukum. Nah, teman-teman, setelah kita menyaksikan keseluruhan video tadi, sekarang saatnya saya memberikan pendapat pribadi sebagai seorang konten kreator reaksi. Menurut saya, ada satu hal yang paling penting dari semua pembahasan ini, yaitu kita harus bisa membedakan antara pengalaman pribadi seseorang, pendapat narasumber, dan fakta yang benar-benar sudah bisa dibuktikan. Di era media sosial seperti sekarang, sebuah potongan video beberapa detik saja bisa langsung menjadi bahan perdebatan berhari-hari. Bahkan tidak sedikit yang akhirnya langsung percaya tanpa mencoba mencari informasi dari berbagai sudut pandang. Saya melihat topik seperti ini memang sangat menarik perhatian publik. Ketika ada nama artis besar, cerita tentang kesehatan, pengalaman mistis, kehidupan rumah tangga, hingga berbagai rumor yang beredar, pasti banyak orang yang penasaran. Itu hal yang wajar. Tetapi rasa penasaran jangan sampai membuat kita kehilangan sikap kritis. Kalau saya pribadi, saya selalu berusaha memisahkan mana yang merupakan pengakuan seseorang dan mana yang memang sudah memiliki bukti yang kuat. Pengalaman seseorang tentu harus dihargai karena hanya orang tersebut yang benar-benar merasakan apa yang dialaminya. Tetapi pengalaman pribadi belum tentu bisa dijadikan kesimpulan umum atau dianggap sebagai kebenaran yang pasti untuk semua orang. Begitu juga ketika ada dokter yang memberikan pendapat berdasarkan ilmu kedokteran. Saya menghargai sudut pandang medis karena memang dibangun dari ilmu pengetahuan dan pemeriksaan. Namun di sisi lain, setiap pasien juga memiliki cerita dan pengalaman yang berbeda-beda. Justru disinilah pentingnya kita tidak terburu-buru menghakimi siapa yang benar dan siapa yang salah hanya dari satu video. Yang juga saya perhatikan adalah bagaimana media sosial seringkali memperbesar suatu isu. Potongan video dipisahkan dari konteksnya, lalu diberi judul yang sangat dramatis. Akhirnya orang yang belum menonton secara utuh langsung membuat kesimpulan sendiri. Padahal setelah ditonton penuh, ternyata konteksnya bisa sangat berbeda. Saya juga ingin mengingatkan bahwa kita sebagai penonton memiliki tanggung jawab. Jangan mudah ikut menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Apalagi kalau sampai menyerang kehidupan pribadi seseorang hanya karena membaca komentar atau melihat cuplikan video yang belum lengkap. Menurut saya, perbedaan pendapat itu hal yang biasa.
Yang tidak biasa adalah ketika perbedaan pendapat berubah menjadi saling menghina, saling memfitnah, atau bahkan merasa paling benar sendiri. Padahal kita semua hanya melihat dari luar. Kita tidak hidup bersama mereka, tidak mengetahui semua kejadian yang sebenarnya, dan tidak berada di posisi mereka. Kalau berbicara mengenai kehidupan para figur publik, saya rasa mereka juga manusia biasa. Mereka punya masalah, punya tekanan, punya kesalahan, dan punya hak untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan cara yang mereka anggap terbaik. Memang karena mereka dikenal banyak orang, apapun yang mereka lakukan akan menjadi perhatian publik. Tetapi menurut saya tetap ada batas yang harus kita hormati sebagai penonton. Yang paling saya sayangkan adalah ketika sebuah isu berkembang menjadi berbagai spekulasi yang semakin jauh dari pokok persoalan. Orang mulai menambahkan cerita versi masing-masing, membuat asumsi, bahkan menciptakan narasi baru yang belum tentu benar. Akibatnya, masyarakat menjadi bingung membedakan mana informasi, mana opini, dan mana sekadar rumor. Saya sendiri lebih suka melihat sebuah persoalan dari berbagai sisi. Mendengar pendapat A, mendengar pendapat B, lalu mencoba memahami sebelum mengambil kesimpulan. Memang tidak selalu mudah, tetapi menurut saya itulah cara yang paling adil. Sebagai kreator reaksi, saya juga selalu berusaha mengingatkan bahwa konten seperti ini sebaiknya dijadikan bahan diskusi, bukan alasan untuk membenci seseorang. Kita boleh tidak setuju dengan pendapat narasumber. Kita juga boleh memiliki pandangan yang berbeda. Tetapi tidak perlu sampai menghina atau menyerang secara pribadi. Terlebih lagi, algoritma media sosial memang cenderung mendorong konten yang mengundang emosi. Semakin ramai komentar, semakin tinggi perdebatan, biasanya semakin banyak orang yang melihat. Karena itu, sebagai penonton kita juga perlu lebih bijak agar tidak mudah terbawa suasana. Saya yakin setiap orang yang muncul dalam pemberitaan tentu memiliki versinya masing-masing. Bisa jadi ada hal-hal yang memang belum diketahui publik. Bisa juga ada informasi yang baru akan terungkap di kemudian hari. Oleh sebab itu, menurut saya lebih baik kita menunggu perkembangan berikutnya daripada terburu-buru membuat vonis. Pada akhirnya, yang paling penting adalah mengambil pelajaran dari setiap peristiwa. Belajar untuk lebih berhati-hati menerima informasi, lebih bijak menggunakan media sosial, dan lebih menghargai perbedaan pendapat. Dengan begitu, kita tidak mudah menjadi bagian dari penyebaran informasi yang ternyata belum tentu benar. Kalau menurut kalian bagaimana? Apakah kalian memiliki pandangan yang sama, atau justru melihat persoalan ini dari sudut yang berbeda? Silakan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar, tetapi ingat, sampaikan dengan bahasa yang sopan dan saling menghormati. Perbedaan pendapat itu biasa, selama kita tetap menjaga etika dalam berdiskusi. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung terus Hanel Surap Pentol dengan menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan video-video reaksi terbaru yang akan saya bahas berikutnya. Saya akan terus berusaha menghadirkan pembahasan yang menarik, kritis, dan tentunya mengajak kita semua untuk melihat sebuah isu dari berbagai sudut pandang. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.